Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikdam Taulay dari Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang modul 8 Bahasa Indonesia, yaitu menyunting karya ilmiah. Menulis merupakan sebuah keterampilan berbahasa produktif, karena hakikat menulis adalah kegiatan yang mengembangkan gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir terhadap sesuatu. Tulisan ilmiah merupakan sebuah wujud dari gagasan yang logis, sistematis, dituangkan dalam bentuk tulisan. Agar tulisan ilmiah dapat mudah dibaca karena mengikuti alur berpikir yang logis, sistematis, diperlukan tahap penyusunan gagasan yang benar dan tertib. Dari menyunting karya ilmiah nanti dibagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu kaidah penyuntingan dan menyunting karya ilmiah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, yaitu kaidah penyuntingan. Kaidah penyuntingan itu dibagi lagi menjadi dua, hakikat menyunting dan kaidah menyunting. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat menyunting. Kegiatan menyunting tulisan merupakan sebuah tahap dalam proses menulis. Menyunting atau editing dalam kegiatan menulis ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi 5 adalah menyiapkan naskah siap cetak, siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian, isi, dan bahasa. Setelah kita tadi memahami tentang hakikat menyunting, kita akan menuju ke kaidah menyunting. Di dalam kaidah menyunting itu dibagi menjadi 5. Memahami kohesi dan koherensi, memahami kalimat efektif, menguasai sistem ejaan tata tulis, mengenal tanda koreksi, memilih kata tepat atau diksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah menyunting. Sesuai dengan pengertian yang telah dinyatakan pada bagian hakikat menyunting, kegiatan menyunting meliputi 3 hal, yakni sistematika, isi, dan bahasa. Ketiga hal tersebut harus diamati dengan teliti dan cermat. Dengan demikian, kohesi merujuk pada perpautan bentuk-bentuk yang mendukung kohesi yang dinamakan peranti kohesi. Ada 4 tipe peranti kohesi yang harus diketahui, yaitu A. Referent. Referent merupakan salah satu peranti kohesi yang dapat berfungsi dalam suatu wacana. Referent berfungsi menghubungkan kata atau istilah dengan kata atau istilah lain sebagai referent atau acuannya yang ada di dalam teks. Referent dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anaforik dan kataforik. Anaforik merupakan peranti kohesi yang menghubungkan kata atau istilah yang diacu dengan pengacunya yang berada di depan kata atau istilah tersebut. Sedangkan kataforik merupakan peranti kohesi yang menghubungkan kata atau istilah yang diacu mendahului pengacunya. B. Konjungsi. Konjungsi merupakan peranti kohesi yang berfungsi menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat paragraf, dan antar paragraf dalam teks. C. Elipsi. Elipsi adalah penghilangan kata atau bagian kalimat. Penghilangan ini dilakukan biasanya karena pembaca atau pendengar telah mengetahui bagian yang dihilangkan. Dalam tataran fungsi sintaksis, penghilangan dapat dilakukan baik pada fungsi subjek, predikat, maupun objek. D. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal merupakan peranti kohesi yang berupa bentuk leksikal atau kata. Peranti kohesi ini mencakup repetisi, pengulangan, sinonimi, persamaan kata, hiponimi, kata-kata yang menduduki posisi sebagai bagian yang lebih bawah atau subordinat, dan hipernimi, kata-kata yang menduduki posisi di atas atau superordinat, serta antonimi, pertentangan kata. Setelah kita tadi membahas tentang memahami kohesi dan koherensi, sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu memahami kalimat efektif. Dalam penulisan naskah, pikiran yang kita ungkapkan diwujudkan dalam bentuk kalimat
Dengan kata lain, setiap kalimat mewakili satu pikiran. Agar pikiran penulis terpapar pada naskah tulisannya, setiap kalimat yang dibuat harus memenuhi persyaratan keefektifan kalimat. Setelah kita tadi mempelajari tentang memahami kalimat efektif, kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu menguasai sistem ejaan tata tulis. Kegiatan menyunting tulisan tidak lepas dari kecermatan penyunting pada penggunaan tata tulis, terutama dalam hal ejaan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Permendikbud nomor 50 tahun 2015 dijelaskan ada 4 pokok yang harus dipahami oleh seorang penyunting, yaitu yang pertama ialah A. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf merupakan pokok awal dalam hal sistem ejaan. Yang kedua ialah penulisan kata. Setiap kata dalam bahasa manapun memiliki kaidah penulisannya, begitupun dalam bahasa Indonesia. Kaidah penulisan kata dalam bahasa Indonesia diatur melalui PUEBI. Yang ketiga ialah pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca merupakan bentuk kaidah yang sering tidak dapat mendapat perhatian pemakai bahasa Indonesia tulis. Padahal beberapa hal kesalahan menggunakan tanda baca dapat menyebabkan kesalahan menafsirkan makna tulisan. Yang keempat ialah penulisan unsur serapan. Untuk menuangkan maksud tertentu, terkadang sebuah bahasa tidak memiliki kosakatanya. Ya, agar dimaksud tersampaikan, seorang pemakai bahasa meminjam kosakata dari bahasa lain. Setelah tadi kita mempelajari tentang menguasai sistem ejaan tata tulis, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian keempat, yaitu mengenal tanda koreksi. Kegiatan menyunting merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian dan kecermatan pada semua aspek bentuk bahasa, baik mengenai penulisan huruf, kata, istilah, ungkapan, kalimat, struktur kalimat, maupun pengorganisasian gagasan. Penyunting yang teliti dan cermat akan dapat membaca dan melihat setiap kata teks. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang memilih kata yang tepat atau diksi. Kata yang tepat sangat diperlukan dalam kegiatan menulis. Seorang penulis dapat menyajikan tulisan yang tepat seandainya kata-kata yang dipilihnya tepat. Setelah kita telah mempelajari tentang kaidah penyuntingan, sekarang kita akan memasuki kegiatan belajar 2, yaitu kegiatan penyuntingan. Kegiatan penyuntingan itu dibagi menjadi 1. Menyunting gagasan. Sebuah karya ilmiah pasti memiliki beberapa gagasan yang dituangkan dalam bentuk beberapa paragraf. Agar kegiatan penyuntingan gagasan berjalan sesuai dengan kaidahnya, penyunting perlu memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan utama atau gagasan pokok. Yang kedua, sebuah paragraf memiliki beberapa gagasan penjelas. Yang ketiga, setiap paragraf yang ada pada sebuah paragraf harus mendukung gagasan yang ingin disampaikan. Yang keempat, pengikatan kalimat untuk mendukung sebuah paragraf yang dilakukan melalui penggunaan peranti kohesi. Sekarang kita akan menjelaskan bagian menyunting kalimat. Kalimat merupakan bentuk bahasa yang berisi gagasan yang lengkap. Kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan pikiran. Jika ada bentuk bahasa yang belum dapat dari segi pikiran, bentuk bahasa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalimat. Sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu menyunting pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita melalui sarana bahasa. Penggunaan diksi yang tepat dapat mencerminkan pikiran yang tepat. Dengan pikiran yang tepat, pembaca karya ilmiah dapat memahami maksud yang diinginkan. Yang keempat, menyunting ejaan. Ejaan merupakan alat yang digunakan oleh pemakai bahasa tulis. Jika seorang berbahasa secara lisan, sarana yang digunakannya berupa tekanan, nada, tempo, kesenyapan, dan jeda. Sistem ejaan dalam bahasa Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Dengan berlakunya peraturan tersebut, sistem ejaan yang lama yang diatur melalui ejaan yang disempurnakan atau EYD sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.